お前、本当に中学生？ Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin episode 3 dan 4 dari manga shonen yang berjudul Tokyo Revengers. Apakah Takemichi berhasil bertemu dengan ketua geng Tokyo Manji? Mampukah Takemichi menyelamatkan Hina? Biar nggak penasaran, langsung aja yuk, simak videonya! Episode ini diawali dengan pertarungan Takemichi dengan Kiyomasa. Takemichi dipukuli habis-habisan oleh Kiyomasa. Akan tetapi, Takemichi tetap tidak mau menyerah. Takemichi pun mengatakan kepada Kiyomasa bahwa Kiyomasa hanya dapat mengalahkan Takemichi apabila ia membunuhnya. Mendengar hal itu, Kiyomasa pun merasa kesal. Kiyomasa meminta bawahannya untuk membawakan sebuah pemukul. Tiba-tiba, datang seseorang yang menegur Kiyomasa. Ternyata, dia adalah wakil ketua geng Tokyo Manji, bernama Ryuguji Ken, yang juga dikenal dengan nama Draken. Kemudian, muncul seseorang menyusul Draken, bernama Sano Manjiro, atau terkenal dengan nama Maiki. Tidak seperti rupa fisik yang dibayangkan, rupanya sosok Maiki adalah ketua geng Tokyo Manji. Karena Kiyomasa tidak sopan kepada Maiki, Draken pun menendangnya. Maiki menghampiri Takemichi dan meminta Takemichi untuk menjadi temannya. Maiki pun menghajar Kiyomasa karena telah mempermalukan nama Toman dengan mengadakan sabung judi. Setelah itu, mereka berdua pun pergi. Pada malam harinya, teman-teman Takemichi sangat kagum kepada Takemichi karena telah membuat Maiki tertarik kepadanya. Saat sedang berbicara berdua dengan Takemichi, Akun mengatakan bahwa ia ingin menusuk Kiyomasa. Akun pun berterima kasih kepada Takemichi karena telah menyelamatkan mereka semua dari Kiyomasa. Keesokan harinya, Hina menyapa Takemichi yang sedang menuju ke sekolah. Dan mereka pun mengobrol hingga sampai di sekolah. Ketika berada di dalam kelas, tiba-tiba Maiki datang bersama Draken untuk mengajak Takemichi main dan mereka juga telah menghajar anak kelas 3. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba Hina datang dan menampar Maiki. Hina pun mengajak Takemichi untuk pergi. Draken pun segera menghentikan mereka. Takemichi mencoba untuk melindungi Hina dari Draken. Maiki pun menghampiri Takemichi dan ingin memukulnya. Ternyata, Maiki hanya bergurau. Akhirnya, Hina meminta maaf kepada Maiki karena ia telah salah paham kepadanya. Takemichi pun pergi bersama Maiki dan Draken. Takemichi bertanya kepada Maiki, kenapa ia tertarik kepadanya. Maiki pun memberitahukan bahwa ia mempunyai seorang abang yang sangat mirip dengan tingkah Takemichi, tetapi ia telah mati. Mereka bertiga pun berhenti. Maiki pun mengatakan akan menciptakan era berandalan dan juga akan mengajak Takemichi bersamanya. Draken juga mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mau menghadapi siapapun untuk melindungi sesuatu yang berharga. Karena itulah, mereka tertarik kepada Takemichi. Mereka juga meminta kepada Takemichi untuk mempertimbangkan bergabung dengan mereka. Saat di tengah perjalanan, Takemichi mulai meragukan bahwa Maiki adalah orang jahat seperti yang dikatakan oleh Naoto pada 12 tahun yang mendatang. Di saat bersamaan, ia juga melihat seseorang yang terasa tidak asing baginya. Pada episode keempat, diawali dengan Takemichi yang pergi ke rumah Hina untuk belajar bersama. Di tengah perbincangan dengan Hina, tiba-tiba terdengar suara kembang api. Rupanya, hari itu adalah hari festival kembang api.
Saat sedang menyaksikan kembang api bersama Hina, Takemichi berusaha memegang tangannya. Yang ternyata, tangan itu adalah tangan Naoto, yang membuat Takemichi langsung kembali ke masa depan. Ketika Takemichi terbangun, Takemichi marah kepada Naoto karena telah berada di sebelahnya. Naoto pun menanyakan tentang perkembangan di masa lalu. Setelah mengetahui bahwa Takemichi salah orang, Naoto pun memarahi Takemichi. Naoto menjelaskan bahwa Takemichi pergi ke masa lalu tepat di hari yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Dan ketika Takemichi sedang di masa lalu, maka tubuhnya di masa depan akan seperti mati suri. Takemichi mengatakan kepada Naoto bahwa Naoto telah salah, karena Maiki tidaklah seperti yang Naoto sampaikan. Namun, Naoto menolak mempercayai perkataan Takemichi. Naoto masih mempercayai bahwa Maiki adalah orang jahat karena Maiki adalah dalang dari pembunuhan kakaknya. Takemichi pun mengajak Naoto untuk menemui Maiki untuk menanyakan perubahan yang dia lakukan pada Tauman. Naoto dan Takemichi pun mencari tahu keberadaan Maiki. Tiba-tiba, Naoto mendapatkan informasi mengenai Akun. Rupanya, Akun adalah salah satu dari petinggi Tauman. Naoto juga mengatakan bahwa ia seharusnya ditahan akibat dari menusuk Kiyomasa di masa lalu. Dan ternyata, hal tersebut telah berubah. Naoto pun meminta Takemichi untuk menghubungi Akun, karena Akun pasti terhubung dengan Maiki. Setelah menemukan nomor Akun, Takemichi pun meneleponnya. Setelah itu, Takemichi dan Naoto pergi untuk menemui Akun. Ketika bertemu dengan Akun meminta untuk mengobrol berdua dengan Takemichi. Dan mereka berdua pun bernostalgia. Kemudian, Akun mengatakan kepada Takemichi bahwa ialah yang mendorong Takemichi ke rel kereta pada waktu itu. Akun juga menyampaikan bahwa Naoto datang menyelamatkan Takemichi, seakan ia tahu Takemichi akan terjatuh. Kemudian, Akun menanyakan kepada Takemichi apakah ia bisa pergi ke masa lalu. Takemichi tidak mempercayai ucapan Akun dan mengatakan bahwa Akun bukanlah orang yang seperti itu. Akun yang Takemichi kenal sangatlah baik dan dapat diandalkan. Akun memberitahukan kepada Takemichi bahwa sekarang Tauman berada di bawah Kisaki, dan ia sudah tidak bertemu dengan Maiki bertahun-tahun. Akun mengatakan bahwa ia merasa sangat takut kepada Kisaki. Ia juga menambahkan bahwa Maiki telah berubah semenjak kematian Draken. Akun pun menyemangati Takemichi agar dapat menyelamatkan Hina. Setelah itu, Akun lompat dari atas gedung. Takemichi menangis melihat kematian Akun. Setelah itu, Takemichi pun meminta Naoto untuk menyelidiki kematian Draken dan mengatakan bahwa Kisaki-lah yang menyebabkan Tauman menjadi jahat. Takemichi pun mulai bertekad akan menyelamatkan Hina, Draken, dan Akun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.